Tapi, kalau begitu, di manakah saudariku? Seru Marta mendongakkan wajahnya yang galau. Mengapakah dia belum pulang ke rumah? Apakah dia diserang? Apakah dia sudah naik perahu dan menenggelamkan diri? Atau apakah seorang kekasih yang ditolaknya sudah melarikannya? Oh, Maria, Mariaku, aku sudah menemukan dia dan aku sudah kehilangan dia sekaligus. Marta benar-benar seperti orang kehilangan akal. Tidak terpikir olehnya bahwa mereka yang di bawah dapat mendengarnya. Pun tidak terpikir olehnya bahwa Yesus dapat memberitahukan padanya di mana saudarinya berada. Marta dalam keputusasaan dan tidak dapat berpikir apapun. Yesus meraih pergelangan tangannya dan mendesaknya untuk tenang dan untuk mendengarkannya, dengan menjulang tinggi di atasnya dengan perawakannya yang tinggi dan menguasainya dengan tatapan magnetisnya. Cukuplah itu, aku ingin kau punya iman dalam perkataanku. Aku ingin kau bermurah hati. Mengertikah kau? Ia tidak melepaskannya hingga Marta sedikit lebih tenang. Saudarimu sudah pergi untuk menikmati sukacitanya, dan dia telah membungkus dirinya dalam keterasingan kudus sebab dia penuh kesahajaan yang supersensitif dari jiwa-jiwa yang ditebus. Aku telah mengatakannya padamu di awal. Dia tidak dapat tahan akan tatapan lembut namun penuh tanya dari sanaknya atas pakaian barunya sebagai seorang mempelai rahmat. Dan apa yang aku katakan selalu benar. Kau harus percaya padaku. Ya, Tuhanku, aku percaya. Tetapi Maria sudah terlalu lama menjadi mangsa setan. Dia sudah segera menangkapnya kembali. Dia melampiaskan amarahnya padamu atas mangsa yang telah hilang darinya untuk selamanya. Haruskah aku, oleh karenanya, melihat kau, seorang perempuan kuat, menjadi mangsanya melalui kegelisahan bodoh tanpa alasan apapun? Haruskah aku melihat bahwa oleh sebab dia, yang sekarang percaya kepadaku, kau akan kehilangan iman indah yang selalu aku lihat dalam dirimu? Marta, tatap aku baik-baik, dengarkan aku, jangan dengarkan setan. Tidak tahukah kau bahwa apabila dia dipaksa untuk menyerahkan suatu mangsa, sebab Allah telah menaklukkannya, dia segera menyibukkan dirinya untuk mencari kurban-kurban baru, sebab dia adalah seorang penyiksa manusia yang tak kenal lelah dan seorang perampas hak-hak Allah yang tak kenal lelah. Tidak tahukah kau bahwa pulihnya suatu jiwa dikonsolidasikan oleh siksaan atas suatu jiwa beriman baik lainnya yang melawan serangan setan? Tidak tahukah kau bahwa tidak ada suatu pun dari apa yang ada dan terjadi dalam ciptaan yang tidak terkendali, melainkan semuanya mengikuti suatu hukum abadi subordinasi dan konsekuensi, di mana perbuatan satu orang memiliki dampak-dampak alami dan adikodrati yang sangat luas. Kau menangis di sini, kau tersiksa di sini oleh suatu kebimbangan yang mengerikan, tetapi kau tetap setia pada Kristusmu juga di saat kegelapan ini. Tak jauh darimu, tetapi di suatu tempat yang tak diketahui olehmu, Maria merasa bahwa kebimbangan terakhirnya mengenai ketakterbatasan pengampunan yang diterima telah sirna dan tangisnya berubah menjadi senyuman dan bayangannya menjadi terang. Adalah siksaanmu yang membimbingnya ke tempat di mana ada damai, di mana jiwa-jiwa dihidupkan kembali dekat Bunda Imakulata, yang adalah hidup begitu rupa hingga ia dikaruniai hak istimewa melahirkan Kristus, yang adalah hidup. Saudarimu ada bersama bundaku. Oh, dia bukanlah yang pertama menggulung layar di pelabuhan damai itu sesudah berkas lembut bintang Maria yang hidup memanggilnya ke pelukannya yang penuh kasih, karena kasih yang bisu namun aktif kepada putranya. Saudarimu ada di Nazaret, tetapi bagaimanakah dia pergi ke sana jika dia tidak tahu bundamu atau rumahmu? Seorang diri, pada malam hari, dengan demikian, tanpa sarana, dengan mengenakan pakaian itu, perjalanan yang begitu jauh, bagaimana, bagai seekor burung layang-layang yang letih terbang kembali ke sarang tempatnya berasal, dengan melintasi samudera lautan dan gunung-gunung, dengan menghadapi badai, kabut dan angin yang ganas. Bagai kawanan burung layang-layang terbang ke tempat hibernasi, insting yang membimbing mereka, kehangatan yang mengundang mereka, matahari yang memanggil mereka. Maria juga pergi ke berkas terang yang mengundangnya, ke Bunda Semesta. Dan kita akan melihatnya pulang dengan bahagia saat fajar,
keluar untuk selamanya dari kegelapan, bersama seorang bunda di sisinya. Bundaku, tiada pernah lagi menjadi seorang yatim piatu. Dapatkah kau percaya itu? Ya, Tuhanku. Marta menatap seolah dia terpikat. Yesus sesungguhnya adalah sang penguasa, tinggi, tegak, dan meski begitu dengan lembut membungkuk atas Marta yang berlutut, ia berbicara dengan perlahan, namun tepat sasaran, seolah ia ingin mentransfusikan dirinya ke dalam murid yang galau itu. Aku jarang melihatnya begitu berkuasa, demi membujuk melalui perkataannya seorang yang mendengarkannya. Tetapi pada akhirnya, betapa lembut, betapa senyum pada wajahnya. Wajah Marta mencerminkannya dengan seulas senyum dan kelembutan yang terlebih lagi. Dan sekarang pergi dan beristirahatlah. Dalam damaiku, Marta mencium kedua tangannya dan pergi turun dengan semangat yang lebih baik.